sih 7 hari. Harusnya kewajibannya. Mungkin sesuatu dan lain hal Rasul mengajarkan enggak ada 7 hari, 7 minggu. 7 minggu enggak ada, 7 bulan. 7 bulan belum ada, 7 tahun. 7 tahun belum ada, entar 70 tahun. Tapi hadirin silakan, karena akikah betul memang tidak wajib karena sunnah. Kemudian kaprah ya, ghalibnya kebiasaan orang mengadakan acara gunting rambut itu biasanya dibuat umur 40 hari. Kenapa 40 hari? Karena 40 hari itu bapaknya udah boleh naik. Tanda itu udah ciri banget, asal udah 40 hari bapaknya udah boleh naik lagi. Itu ciri gitu, udah nandain. Naik mana tahu berarti. Artinya, hadirin itu bahasanya pun bukan gunting rambut, naikin bapaknya, nurunin anaknya. Tuh, acara seperti ini. Nah, kemudian saya ingin membahas bahwasanya kata Rasul tadi di dalam Maulid di Nurul Rahmah, saya bilang begini. Dalam satu kisah, kumpulan kaum ibu pernah mendengar ceramah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ceramah Rasulullah itu pada saat berceramah Rasul ngomong begini. Orang yang berperang membela agama Allah, matinya mati syahid. Orang mati syahid jaminannya surga. Dan ceramah itu didengar oleh kaum ibu. Artinya ibu-ibu ketika sudah kumpul membahas itu, dan dia kepengen bagaimana caranya, pengen perang juga. Perang pengen artinya pengen masuk surga, mati syahid. Ngadulah ceritanya kumpul. Sok tolong dari kumpulan tadi ada yang lapor sama Rasul, bagaimana caranya supaya kita bisa syahid masuk surga. Kata satu perempuan ngadu ngetok pintu, Assalamualaikum Rasul, begini-begini saya pengen masuk surga juga. Kita nih perempuan. Apa kata Rasul? Jihadukunna fi buyutikunna. Jihadnya perempuan mah enggak kudu manggul-manggul senjata, manggul-manggul pedang. Cukup jihadukunna, jihad perempuan mah itu di rumah, manggul-manggul pisau. Bahasa orang buak mah, bahasa orang Tambun itu cukup, perempuan itu jihad itu dapur, sumur, kasur, udah itu doang. Karena memang relevan sejalan dengan perkataan Rasul, al-mar'atu, perempuan itu idza shalat khamsaha, apabila salatnya udah dilaksanakan, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dilaksanakan. Kemudian wa shoma syahraha, dan dia berpuasa di bulan Ramadannya sudah dilaksanakan. Wa ta'at zaujaha, amal suami taat, dakhalal jannah min ayyi babin syi'ti, masuk ke dalam surga pintu mana saja. Surga pintunya ada 8. Jumlahnya surga pintunya ada 8. Ada pintu Nabi dan Rasul, ada pintu orang sholat, ada pintu orang dakwah, ada orang pintu yang menahan hawa nafsu, macam-macam itu. Nah, jadi buat perempuan itu dari pintu mana saja ke 8 pintu, yang apabila dia ketika sholatnya sudah, puasanya sudah, taat sama suaminya sudah, kemudian dia meninggal dunia, syaratnya apa? Suaminya ikhlas. Syaratnya suaminya ikhlas. Saya tanya, kalau bapak-bapak punya istri meninggal, ikhlas apa enggak? Ikhlas apa? Pasti ya. Artinya tanpa itu harus ikhlas. Ketika tidak ikhlas, yakinlah bahwa ketika perempuan meninggal dunia, suaminya ikhlas, sholatnya udah, puasanya udah, taat sama suami, pasti masuk surga. Tuh. Yang penting bahasanya dia dapat ridho dari suami. Begitu aja udah. Karena janji Rasul itu nggak bisa diganggu gugat gitu. Nah, hanya saja kadang Haji kalau sholatnya kadang-kadang gimana? Kamu bilang tadi emang kiainya juga sembahyangnya kadang-kadang. Ntar johor selesai, ntar asar, datang asar baru sholat, udah ntar datang lagi maghrib baru sholat. Enggak satu hari full sembahyang, enggak. Kadang-kadang juga pas kiainya juga begitu. Nah, kadang hanya saja maksud kadang-kadang itu mungkin ya baru johor doang begitu. Sama kadang-kadang juga begini. Kalau sholat itu laki-laki bahkan perempuan itu kalau sholat enggak pakai kutang-kutang acan itu sah apa enggak? Kata ibu-ibu, saya nanya sama saya itu enggak sah kalau enggak pakai kutang-kutang acan. Pertanyaannya yang salah. Soalnya enggak pakai kutang-kutang acan berarti dia telanjang bulat. Enggak sah berarti.
Nah kalau misalnya pakai mukena, enggak pakai kutang, baru sah. Nanyanya itu yang benar gitu bahasa kayak laki-laki. Soal kalau laki-laki kan auratnya cuma dari pusar sampai dengkul. Nah kalau misalnya telanjang dada, itu bahasanya ada yang bilang enggak pakai kaos kutang aja, enggak sama, enggak sah. Kecuali pakai celana atau pakai kain baru sah sholatnya. Nah, jadi ketika itu juga tadi pertanyaannya bahwasanya jangan salah nanyanya. Nah ini bahwasanya Rasulullah SAW mengutarakan dalam kata Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna, atau Rasul mengatakan, Allah mengatakan begini. Allah mengutus Rasulullah itu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah ini akhlak ini suami istri, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada Allah, akhlak dan sebagainya itu. Makanya ada satu kitab namanya Ta'limul Muta'alim, itu membahas tentang akhlak. Nah akhlak-akhlak ini kata Rasul mengatakan banyak akhlak yang bisa menjerumuskan kita masuk ke dalam surga. Saya bilang kemarin, ketika orang bisa baca Al-Quran, kemudian si pembaca Al-Quran ini ketika kumpul di padang mahsyar, sebelum kemarin waktu Maulid ya, Allah ngomong, wahai hambaku, kata Allah, di padang mahsyar sekarang sebisa kamu baca Al-Quran. Artinya apa? Ada yang baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, bisa. Quran di situ menjadi saksi, bisa orang yang membacanya tadi ini syafi'an li ashabi, menjadi pertolongan, syafaat buat yang bacanya, masuk kata Rasul, ayo masuk surga, seperti kalbartil khotib, seperti kilat nyamber. Orang yang baca Quran itu bisa berjumpa siratal mustaqim, masuk dalam surga. Kata Allah, jangan masuk surga dulu. Kenapa? Berhenti dulu. Kata Allah apa? Cari orang yang pernah berhutang, atau kita pernah berhutang budi sama orang di dunia. Di dunia tadi cari di padang mahsyar. Siapa orangnya? Misalnya empo atau ibu A, misalnya begitu. Maka orang tersebut kata Allah, emang kenapa malah diambil ibu A atau bapak A? Dulu waktu pandemi, saya bilang mereka gitu ya, waktu pandemi suami saya dipecat, kadang anak saya nggak makan gitu kan. Kebetulan ada si ibu A tadi, dia ngasih sumbangan, kata Allah. Nah saya bahasanya bisa keutangan budi sama dia, bisa makan, bisa sekolah itu anak. Akhirnya apa kata Allah? Bawa si ibu A tadi ini bersama kamu yang tadi baca Al-Quran, memasuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Artinya apa? Itu akhlak, adab, gitu, adab sesama. Nah, yang berarti manusia seperti kita pun bisa memberikan syafaat, sehingga itu. Nah ini anak tadi ini kita berharap supaya atau menjadi syafaat orang tuanya nanti di akhirat. Dan alhamdulillah sudah ditebus dengan akekah. Kiai menggambarkan akekah begini, karena ditebus seperti kalau belum ditebus kan gadai, berarti ketika digadai diumpamakan seperti misalnya motor. Kita beli motor cash, kemudian karena sesuatu dan lain-lain hal itu motor kita gadaikan. Ketika digadaikan otomatis kan meskipun motor kita tapi nggak ada di rumah, digadai ke orang lain. Nah kemudian ketika kita pengen mengendarainya atau ada keperluan sesuatu yang perlu harus pakai motor, nggak bisa karena tidak ada di kita. Manfaatnya satu keterangan memang seperti itu, tidak bisa dimanfaatkan nanti ketika di akhirat. Bahkan doanya satu riwayat itu tidak menolong, itu menjadi masalahnya. Hanya saja kadang kok bertentangan dengan hadis Rasul yang doa anak soleh ya doa yang mendoakan kedua orang tuanya, itu kok bisa nyambung. Nah di sanalah letak usul fikih, ada namanya nasakh mansuh di sana. Jadi ilmu usul fikih dipakai di sana. Al-Quran pun contoh begini, Allah menetapkan hukum haramnya minuman keras itu enggak sekaligus haram. Allah menetapkan hukum minuman keras itu, pertama kata Allah, minuman keras itu tidak ada bahkan madorotnya lebih banyak daripada manfaatnya. Kemudian karena memang belum diputuskan haram, akhirnya sahabat ketika sholat ada yang lagi mabok, akhirnya lagi sembahyang mabok, kemudian akhirnya pada saat disitulah gitu bahasanya baru innamal khamru wal maisir, minuman keras dan arak itu rijsun najis gitu bahasanya, artinya haram pada saat itu. Artinya bukan berarti ayat yang pertama ketika Allah belum mengharamkan minuman keras itu kok Quran jadi kurang
bagus ya nggak relevan gitu, bukan, itu ada hukum nasakh mansuh gitu. Lebah mana kayak Imam Syafi'i di Al-Baghdad, kemudian dengan di Mesir atau di Irak, itu fikih Imam Syafi'i itu beda gitu, fatwa Imam Syafi'inya, apalagi dengan di Indonesia. Nah, perbedaan itu orang-orang imam mazhab saja boleh gitu, apalagi kita di sini. Artinya jangan menjustifikasi bahwasanya ibadah kita itu tidak diterima. Gitu. Kita cukup beribadah saja, urusan diterima itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, si jabang bayi yang tadi digunting rambutnya secara sababiyah, dengan yang saya tadi menggunting rambut, kalau bahasa orang Buok itu menggunting rambut sawan. Ya, rambut bawaan bayi gitu, karena rambutnya udah nggak ada. Harusnya sih menurut kita berat rambut itu ditimbang sedekahnya dengan berat emas atau perak. Kalau misalnya beratnya si panggilnya sampai Jahra Naila, kalau berat si rambutnya si Naila ini misalnya ada 2 kilo, berarti emas 2 kilo itu sedekahnya. Kedodoran kan. Dan juga kiai ngajarin bendera uang yang tadi dikelilingkan itu sebetulnya memang tafaulnya itu rizki yang ikutin. Harusnya itu dikeluarkan pada saat kita seperti ini. Nih lu buat lu, nih buat lu. Karena ibu mah dulu sering lihat ya, pada saat kalau kaum ibu itu kan bukan 100.000, 2.000-an mulu tuh benderanya. Ketika dikeliling itu satu-satu 2.000 gitu. Nah, harusnya ini ketika itu sebelum dimasukin ke sana, bendera yang paling besar kita kasih rizkinya buat dia, sisanya buat saya. Keren. Maksud saya nih, Mas Sim, mumpung lagi ada di sini dan ngomong. Maksudnya harusnya kan tadi berat rambutnya itu disedekahkan dengan berat jumlah emas ataupun perak. Kalau dia ada 2 gram atau 5 gram, kalau 5 gram satu emasnya segram 1 juta, berarti 5 juta kan? Iya kan? Begitu bahasanya. Nah, itu 5 juta harusnya kasih saya. Kenapa? Karena ono majlis tadi lagi bongkar. Iya begitu. Bukan buat sayanya. Apa buat masjid, fakir miskin. Nah, kebetulan saya yang perlu di sini. Ya, mau diingetin ya. Begitu, iya. Ini lagi ngomong pas banget ini momennya. 3 angkat doang, Bang. Iya, siap gitu. Nah, harusnya memang seperti itu, disedekahkan jumlah berat rambut. Nah, rambutnya dikemanain? Terserah, rambut mah apa mau dipendem gitu, bahasa orang dulu mah ya, dipendem gitu, terserah. Udah ditimbang mah insyaallah itu sedekahnya gitu bahasanya, ke fakir miskin, ke ada semua macamnya itu. Ini mah lagi ngomong banyolnya kali gitu bener. Iya, amin ya Allah rabbal alamin. Karena fotonya belum saya kirim, baru saya foto tadi. Mudah-mudahan begitu. Jadi Bapak hadirin, karena memang kadang para agnia, orang-orang yang pun berkecukupan itu kadang-kadang perlu orang yang ngambil, yang nagih. Karena Al-Quran ngomong khuz amwalihim, kata Kiai itu ambil dari harta kamu itu. Dan kan kalimatnya ambil. Dulu waktu saya di pondok, santri-santri nih asal tanggal 1 sampai tanggal pokoknya seminggu pertama gitu dikumpulin sini, bang sini kumpul, ngapain Kiai? Ngambil ono duit, minta duit orang yang kaya yang punya gaji tuh, khuz amwalihim, ambil harta sebagian mereka 2,5% dari harta gajinya untuk yang bersedekah. Kenapa? Karena kalau belum disedekahin belum tutohiruhum, belum suci itu hak duit yang dimakan tadi ini. Jadi harusnya ketika gaji keluarin dulu baru dimakan. Kalau gaji 1 juta berarti 2,5% kan cuma 25.000. Kalau gajinya 10 juta lumayan. Nombok. Itu maksud begitu. Jadi kadang para agni itu kemana nih duit gaji gua? Kadang lupa juga gitu kadang-kadang. Nah ini harusnya dikeluarin dulu begitu. Nah ini makanya beruntunglah ada orang-orang yang nagih. Karena kata Al-Quran, wal takun minkum ummati yad'una ilal khair. Kudu ada yang ngingetin dalam satu kaum itu. Karena kalau nggak diingetin ntar jadi bablas. Tuh, jadi kudu ada yang inget ini. Jadi hadirin bahwasanya tadi ketika itu silakan kemana saja, itu bahasanya tinggal kita yang penting mah harta kita bagaimana caranya supaya bersih.
Itu. Nah, ketika sudah bersih, karena Allah Maha Suci, Maha Bersih, tidak menerima apapun sesuatu kecuali yang bersih. Gitu. Jadi sesuatu yang bersih pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati yang bersih, niat yang bersih, rizki yang bersih itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menjadi kotor itu adalah hati kita yang kadang-kadang hasut, iri, dengki dan segala macamnya. Gitu. Nah, sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apalagi ketika ini mudah-mudahan sekali lagi bacakan Fatihah buat Naila Az-Zahra Syarifuddin binti Bapak Nabi Syarifuddin, mudah-mudahan menjadi yang salehah, panjang umurnya, sehat badannya, cerdas otaknya, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti pada orang tuanya, bangsanya, agamanya, juga dicintai oleh banyak orang, gitu ya, dibanyakin rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاول والاخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل سنه رسول الله اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا نعاما وإكرام مزيدا يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلالك وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتكرم بها جميع الحاجات وتطهر بها جميع السيئات وترفعنا بها جميع الدرجات وتبلغ بها أقصى الغاية من جميع الخيرات من حيث بعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة ودرجة العصمة السلامة وعلينا أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من المرحومين والمرحومات الذين مذكورين في هذا المجلس اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم وقبورهن روضة من الجنان ولا تجعل قبورهم وقبورهن قبر نيرا بشر محمد صلى الله عليه وسلم اللهم هذه سوط العظيم وذمة القديم والوجه الكريم وولي كلمة التامات ودعوة المستجابة عاجل الحسن والحسين الممسحك عن قدرات والناصرين وعين سجد الشياطين وإياك الذين كفروا لا يزلقون بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقول إنه لمجنون وهو إلا ذكر على يوم السجاد الحكيم وورث سليمان داود عليه السلام الودود ذو العرش المجيد طوفي أمورنا والصاحي أجسادنا نور قلوب حوائجنا وأكسر أموالنا حبلنا أجمعين وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليهم السلام من كان حيا ويحب القول على الكافرين وقل جاء الحق لحق الباطل الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ويزيد الدم بشارا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بسم الله النور نور على النور الحمد لله الذي خلق النور وأنزل التراب على جبل الثور في كتاب مسطور الحمد لله الذي بالغيب المذكور وبالعزة وجل المشهور بالشرح ودره المذكور الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فها يا عين صاد حميم عين سين قاف إياك نعبد وإياك نستعين يا حي يا قيوم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز اكفي واشف عنا على كل شيء قدير بيدك الخير إنك أنت القدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون خاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أرحم الراحمين الحمد لله الفاتحة وبحق الفاتحة سورة الفاتحة ومنزل الفاتحة سورة الفاتحة يا فارج الحمد يا كاشف الغم يا بني عبده يغفر ويرحم دعوه سبحانك اللهم وبحمدك يا سلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.